Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu, Pak Rasad, Bu Faik? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Baik, tapi dari wajahnya menunjukkan ini Pak, capek ya. Iya, betul Pak. Meskipun malam dong, ngobrol sama tidur. Nah, itulah konsekuensinya orang yang mau belajar, salah satunya adalah kita harus bercapek-capek dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya punya tugas untuk mensupervisi Bu Faik melakukan coach ya, yang mungkin ada hal-hal yang nantinya bisa kita diskusikan bersama. Baik, Ibu Faik, kira-kira apa nih atau yang mau dikembangkan di kompetensi coaching Ibu? Iya, saya ini masih kesulitan untuk brainstormingnya, menggali pertanyaan-pertanyaan, mengidentifikasinya juga saya masih kesulitan, Pak. Mungkin saya coba nanti gimana-gimananya jenengan supervisi dan tambahi kekurangan-kekurangannya, Pak. Baik. Kalau begitu nanti yang saya amati di bagian itu ya, atau di bagian mana? Ya boleh dari awal sampai akhir nggak apa-apa, tapi fokusnya ke situ saya yang kesulitan. Berarti baik, fokusnya di kompetensi brainstorming, menggali atau mengidentifikasi permasalahan atau solusi-solusi pada koci ya. Oke, siap. Nanti bagaimana Bu? Saya harus menilai Ibu nih. Untuk dalam pengembangan kompetensi Ibu ini. Nanti mungkin di percakapan saya nanti Pak, nanti jenengan nilai sekiranya kalau kurang, bilang kurang, dengan jujur apa adanya, insya Allah kalau demi kebaikan saya akan terima, malah harus disampaikan gitu. Nggak usah. Baik Ibu, terima kasih. Jadi memang orang yang mau belajar itu mau diberi masukan agar kita upgrade ya, karena yang melihat kekurangan itu bukan kita, tapi orang lain yang mengamati kita, seperti itu. Baik Bu Faik, saya ada waktu beberapa menit ke depan, silahkan Ibu melakukan coach. Saya sebagai supervisi akan mengamati semua apa yang dilakukan atau interaksi Ibu dengan coach. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Faik. Kita ketemu di kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kepada kita dalam menjalankan tugas sehari. Amin. Ngomong-ngomong, ini ada keperluan apa ini Pak? Kok janur gunung katanya orang. Iya, saya banyak keperluan sebenarnya Bu. Saya pertama silaturahmi. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya, ya kalau saya sendirian itu kan ketimbang ngelamun gitu kan, saya mendingan ya ke Ibu sebagai orang yang menurut saya sudah banyak memakan pahit dan getirnya kehidupan, manis dan ininya garam kehidupan itu, Bu Faik saya anggap orang yang sudah ini malang melintang. Tapi memang mudah-mudahan saya tidak salah gitu. Saya tidak salah orang untuk menyampaikan unek-unek saya. Gitu. Terima kasih Pak atas kepercayaan yang jenengan kepada saya. Mudah-mudahan nanti keberadaan saya bisa membantu paling tidaklah membuat hati jenengan tenang, tidak sendirian, bahwa orang itu memang punya banyak masalah yang harus dihadapi. Jadi orang itu kalau ada temannya kan lebih plong gitu. Monggo Pak, masalah nih kalau boleh. Iya, saya kan sebagai kepala sekolah nih. Sebagai kepala sekolah, saya juga seperti Bang Toyib kadang-kadang. Ya jarang di sekolah maksudnya.
Sebentar-sebentar ikut ini apa workshop, sebentar-sebentar saya dipanggil ke Jatim karena saya juga merangkap sebagai ketua MGMP PAI SMA. Jadi ketika saya tidak ada di sekolah itu, saya beberapa kali menemukan kejanggalan-kejanggalan, yaitu guru-guru itu ternyata tidak tidak seaktif gitu ya, tidak seaktif kalau saya ada di sekolah. Oh, Nah, gitu. itu yang kemudian menjadi kegelisahan saya. Ini padahal sudah sekolah ini berdiri sudah lama, tahun 2003. Masa sampai saat ini orang-orang yang ada di dalamnya masih seperti ini, masih selalu harus dimonitor terus. Apa perlu saya itu pakai CCTV gitu atau bagaimana? Ini Pak Bu Faik. Ya, jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan jenengan tadi, permasalahannya adalah kalau kepala sekolah itu tidak ada di sekolah, akan berubah situasi kerja gitu. Nopo? Betul. Oke, betul. Oke. Yang jenengan inginkan seperti apa, Pak? Ya, saya inginkan sistem itu yang berjalan. Artinya tidak ada kepala sekolah, aturan itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Oke. Kan kita pernah belajar, saya pernah belajar Bu tentang keyakinan kelas. Oke. Nah, itu saya harapnya itu bahwa ini ada semacam keyakinan kantor gitu untuk guru-guru gitu. Bahwa mereka itu melakukan kewajiban itu bukan karena aturan yang dibuat, tetapi karena ada nilai, ada value di situ yang akan didapatkan oleh mereka, sehingga tidak ke sana gitu. Kalau boleh tahu Pak, dengan setiap bulannya meninggalkan atau dapat tugas luar itu berapa kali Pak? Ya nggak tentu karena bukan saya yang minta gitu. Jadi itu kadang-kadang 1 bulan ini kayak kemarin ini saya 1 bulan 3 kali. 2-nya ke Malang dan Batu, 1-nya ke Bali. Jadi itu lain lagi dengan tugas saya sebagai guru di pondok. Jadi ada tugas ekstra lagi selain sebagai ketua MGMP, kepala sekolah, kemudian masih lagi sebagai khodim di pondok. Jadi itu bisa jadi itu lebih dari 3 itu. Itu lebih dari 3 dalam 1 bulan saya itu meninggalkan ini untuk sama-sama memuaskan semua pihak. Iya, dari susunan sekolah, kepengurusan sekolah itu Pak ya, kan ada nih, ada ketua, ada kepala sekolah, ada waka, ada ini. Nah, biasanya kalau jenengan tinggal seperti itu, apa ada yang ini? Apa ada sampean pasrahkan ke siapa begitu biasanya? Iya, ada memang di sini untuk urusan kurikulum, bagaimana berkenaan dengan kurikulum sudah ada waka kurikulum. Kalau tentang kesiswaan, bagaimana kedisiplinan anak sudah saya serahkan ke kesiswaan, pembina OSIS, dan ya itu, dan wali kelas, semua stakeholder sesuai dengan jobnya masing-masing. Jadi sudah diwanti-wanti bahkan di grup, mohon maaf Bapak Ibu, saya bepergian kemana, mohon dijaga kondisivitas sekolah. Itu. Tetapi tetap ada saja nanti yang namanya guru itu yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya. Tapi ketika ada saya itu tidak terjadi. Oh, seperti itu. Iya. Jadi usaha-usaha yang Bapak lakukan ketika ditinggal itu sudah menitipkan, kasarannya begitu ya, menitipkan sekolah kepada si A, si B, si C, apa gitu? Apa Betul. kepada 1 orang saja, PLT istilahnya Bapak? Ya di grup itu sudah, di grup itu mohon waka kurikulum dikondusifkan yang namanya pembelajaran berkenaan dengan kurikulum, waka kesiswaan. Saya kasih add di situ. Saya kasih add gitu. Jadi untuk satu untuk semua itu. Iya. Kira-kira berapa persen Pak
perbedaan ketika ditinggal dengan tidak itu kondusifnya suasana kerja itu berapa persen? Ya menurut saya itu 25% itu yang loss. Menurun berapa? Iya, 25% itu loss, tapi saya ibaratkan itu 25 itu sama dengan benalu kalau menurut saya. Begitu nanti itu dia dibiarkan, itu berbahaya kepada yang lain. Yang lain tidak akan produktif dan bahkan akan ikut-ikutan. Adakah Gitu. usaha lain, Pak? Kalau usaha tadi tidak berhasil lah ya dengan memberikan ke masing-masing waka itu bertanggung jawab, adakah usaha lain, Pak, mungkin yang selama ini jenengan lakukan selain itu? Sudah dua hal yang saya lakukan. Yang pertama itu langsung ditegur, artinya secara individu saya panggil. Yang kedua, tak mempan misalnya berdesepak pun tambeng Bu, ya saya coba sentil di depan forum. Iya. Ya di depan forum ketika rapat itu saya catatan dalam 1 bulan ini saya sentil di situ. Tapi itu ketika ada saya normal-normal saja. Dari kedua cara yang jenengan lakukan tadi, cara mana Pak yang paling efektif? Ya sama-sama tidak efektif sampai saat ini karena itu saya masih gelisah. Oh, begitu. Karena begitu dipanggil satu, oh ya terima kasih. Nah, ternyata masih saja melakukan. Setelah itu karena berulang-ulang saya coba langsung disentil. Ini seperti si Fulan. Ini sering kalau tidak ada saya, ini meninggalkan sekolah ini. Ini ya seperti itu. Apakah jenengan pernah ini melakukan apa namanya angket atau pendekatan secara personal ke orang yang bermasalah? Katakanlah saya katakan bermasalah dalam tanda kutip, Pak. Ya, belum. Kalau yang angket seperti itu, karena ini kan masalah kebudayaan sekolah dan itu berangkat dari aturan yang dibuat itu. Karena yang buat itu adalah yayasan, kemudian ditandatangani dan oleh kepala sekolah dan yayasan, maka semestinya dari aturan-aturan itu menjadi sebuah keyakinan sekolah. Tapi belum semuanya sepenuhnya itu terrealisasi gitu. Saya pernah membaca sebuah buku Pak Di, bahwa orang itu melakukan sesuatu karena ada sesuatu begitu. Mereka melakukan sesuatu karena ada sesuatu, Pak. Mungkin ada sesuatu mungkin kalau analisa saya. Ya pasti kan orang ketika ini melakukan tindakan yang tidak disiplin, selalu ada alasan itu. Kalau untuk dibuat itu pasti banyak alasan. Nah, itu yang ini yang sering gitu itu alasan keluarga. Di awal kan kita sudah tekan kontrak. Artinya kan kalau tekan kontrak itu sebuah kesepakatan bahwa saya akan mendahulukan kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga. Itu kalau masih bisa ditinggal, kalau masih belum, kecuali emergensi, kecuali yang berkenaan dengan sakit, meninggal, itu kan sudah emergensi. Ini yang hanya anaknya nangis itu kan sesuatu yang menurut saya masih belum rasional gitu untuk bisa ditampung sebagai aspirasi. Berarti semua usaha sudah dilakukan deh Pak Di. Jenengan kan punya persyaratan khusus yang jenengan inginkan tuh seperti apa Pak? Apa namanya ketika kesepakatan itu sudah dibuat kemudian dilanggar, kira-kira menurut jenengan itu bagaimana tindakannya? Kalau sudah tahu seperti itu, Pak. Ya saya pengennya kan ingin ada cara lain. Karena banyak orang yang ini kalau menurut saya membangunkan orang itu kan banyak macamnya. Ada yang dengan diketok pintunya sudah langsung belendes, langsung ini.
Ada orang yang dipanggil suaranya saja sebenarnya, ada yang harus disiram, ada yang harus dipakai sapu. Jadi sementara dua hal yang saya lakukan tadi itu ternyata tidak membuat itu, maka saya ingin mengadakan terobosan baru. Kira-kira apa Pak menurut jenengan? Lah ya itu, mungkin ya itu terobosan yang baru itu karena setiap saya pernah ingat itu apa itu namanya setiap kali ada kemauan pasti ada jalan dan sementara jalan saya di situ masih agak setengah buntu Bu untuk yang paling efektif karena menurut saya dua hal tadi sudah dilakukan gitu. Dan saya melihat latar belakangnya mereka itu alasannya ya keluarga, alasannya nggak masuk akal lah kalau itu ini. Dan dilakukan ketika saya nggak ada. Nah, nggih. Kan ketika jenengan menerima beliau-beliau menjadi guru jenengan, kan ada kesepakatan nih, ya. Iya betul. Nah, ketika kesepakatan itu dilanggar sampai berkali-kali, nah kesepakatan berikutnya apa? Konsekuensinya seperti apa? Apa pembinaan pertama, pembinaan kedua, tidak bisa, pembinaan ketiga, tidak bisa, sampai terakhirnya gitu maksud saya itu Pak. Iya, saya itu tidak ingin motel pekolan Bu. Artinya tidak pengen langsung sikat gitu aja. Jadi saya walaupun kesepakatan itu dibuat, tetapi saya tidak saklek kepada aturan yang ada. Saya masih pakai adat ketimuran. Oleh karena itu, saya masih yakin tuh akan ada cara yang efektif untuk kemudian bisa mereka itu kembali ke jalan yang benar. Ya mungkin. Tapi itu masalahnya di situ masih nggak mudeng katanya Coach Edi itu. Berarti ini ya harus ada apa satu visi, menyamakan visi. Gimana menyamakan visi itu yang paling penting, Pak. Dari obrolan kita tadi, Pak, mungkin sudah menemukan cara tadi yang mengerucut kemana seperti itu, Pak. Keputusan itu. Apakah pernah mencoba untuk apa face to face atau jenengan mengunjungi ke rumahnya biar lebih akrab seperti itu, Pak? Iya, saya kalau ke rumahnya itu home visit itu kan hanya untuk siswa. Saya belum ini. Kalau sudah andragogi, kalau menurut saya sudah pendidikan orang dewasa, sudah tidak perlu itu. Sementara karena di home visit itu kan nanti kan ke orang tua. Jangan-jangan tidak sinkron anak itu dengan orang tua. Saya ini mau di home visit apa saya mau tegur suaminya atau mbak saya itu yang menurut saya masih impossible untuk dilakukan gitu. Iya, Pak. Saya yakin apa manusia sekeras-kerasnya hati manusia ya, itu kan tidak seperti batu. Ya. Batu pun kalau ditetesin air itu bolong juga gitu. Cuman bolongnya itu berapa tahun kan seperti itu, Pak ya. Iya. Ya, keyakinan kita sama bahwa hati manusia itu ada sisi-sisi baik, ada sisi-sisi baiknya. Kita sentuh sisi baiknya itu. Karena batu tuh kalau ditetesin air juga akan bolong juga, apalagi hati manusia. Artinya saya ini harus nunggu gitu sampai mereka itu sampai tua, sampai sudah pensiun gitu Bu ya. Untuk kemudian bisa berubah ini. Bukan Gimana Bu? seperti itu. Ya Bu. Mari Bu. Saya mohon izin bentar Bu. Jangan. Baik. Gimana Bu? Saya
Begitu Pak Andi. Ya, Jadi apa saya yakin bahwa hati manusia itu tidak seperti batu. Jadi ya, 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 ya. ada sisi-sisi ketuhanan kita yang kita harus dari anak buah kita. Kalau apa namanya saya baca di buku itu ya bahwa manusia itu ada sedikit apa namanya baiknya lah, apalagi seorang guru Pak ya, dengan bisa lihat sisi baiknya seperti itu mungkin Pak ya. Nggih, nggih, Bu. Iya Pak. Dari apa namanya dari percakapan kita tadi, kira-kira jenengan punya ide Pak? Ya, saya mulai terbuka ini sekarang, Bu. Saya itu ingin mengefektifkan lagi, artinya ngontrol dari jarak jauh itu menurut saya itu yang penting. Bagaimana saya bisa mengontrol lebih efektif lagi dari jarak jauh, itu ide saya, Bu. Iya, bagus sekali Pak. Ya, ya tanpa CCTV, karena CCTV ini kan juga masih terbatas, dibuka harus ini, harus analis. Mudah-mudahan permasalahannya Pak Rasad nanti bisa terselesaikan. Nanti saya tunggu kabarnya bagaimana Pak Oke. Nanti akan lebih baik lagi ke depannya nanti seperti apa langkah-langkahnya. Kira-kira langkah awal apa Pak yang dari keputusan jenengan tadi untuk lebih efektif lagi? Langkah awal apa yang akan jenengan lakukan? Saya pertama ya merapatkan barisan. Saya ingin apa itu namanya mau membuat kesepakatan baru. Misalnya kalau Dewan Guru itu kemudian tidak keberatan, mungkin setiap hari Senin, sekarang kan biasanya hari Senin itu kan dipakai untuk upacara. Sekarang kan sudah nggak ada upacara-upacaraan karena pandemi, akhirnya sudah terbiasa. Itu hari Senin, guru mungkin harus masuk jam 6:30, sudah harus ada di sekolah semuanya dulu. Nanti proses pembelajaran kan jam 7:30. Jadi ada waktu kurang lebih 1 jam setiap hari Senin itu mereview kejadian yang lalu, kemudian membuka keran untuk guru-guru apa yang mau dilakukan 1 minggu ke depan. Dan kita sambil lalu mengevaluasi yang lalu itu mungkin untuk solusi. Yang apa langkah pertama yang akan saya anukan adalah untuk membuat kesepakatan itu. Tapi ide saya ya seperti itu sementara, Bu. Memang perlu ada Mbak ya, refreshing. Ibarat pisau kalau tidak diasah terus itu akan berkarat juga. Jadi ada refreshing. Terima kasih Pak. Tadi aksi nyatanya mungkin bisa segera diwujudkan Mbak ya. Bisa diwujudkan dan bisa lancar kembali. Amin, amin. Itu saja Pak yang bisa jenengan sampaikan ke saya. Saya tunggu kabar berikutnya nanti. Mudah-mudahan bisa lancar, tidak harus sampai berulang-ulang masalahnya. Ya, amin, 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 Bu. Makasih, Bu ya. Kita tutup sesi coaching kita hari ini, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan suatu saat nanti. Saya tunggu hasilnya. Kira-kira kapan, Pak? Bisa dilakukan seperti itu? Lah ini, Bu, setelah kenaikan kelas aja, Bu. Oh, gitu. Ya. Saya tunggu nanti kabar selanjutnya. Oke. Sampai itu aja, Bapak. Oke, itu aja. Oke. Kita akhiri kegiatan coaching kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun Pak Fauzi. Mohon maaf. Sampun, monggo saya di apa namanya di supervisi apa saja yang kurang dari kegiatan coaching saya tadi. Baik, terima kasih Bu Faik sudah melaksanakan coaching dengan Pak Rasad tentang solusi bagaimana sistem di sekolahnya Pak Rasad itu berjalan walaupun Pak Rasad tidak ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Faik, bagaimana menurut Ibu performanya Ibu, coachingnya, perasaan Ibu?
Awalnya tadi lancar, pas di tengah-tengah itu apa ya, agak blank saya. Mungkin karena hawa panas ini ya. Sudah melewati jam kerja. Belum sih, masih setengah satu jam istirahat. Agak blank, sempat blank ini kemana gitu. Tidak berurutan akhirnya. Kenapa Ibu bisa menilai demikian, Bu? Performa Ibu kalau kalau saya buat interval 0 sampai 10 di angka berapa, Ibu? Angka 5. Angka 5, Bu, ya. Kok bisa nyampe angka 5, kenapa, Bu? Tadi di tengah-tengah itu ngeblank saya. Aduh, ini sampai proses yang tirta yang mana ini akhirnya. Makanya saya tadi sempat ketawa lu. Sempat ini loh, saya ini sudah sampai di mana ya? Waduh, ini jadi saya ketawa sendiri, apalagi tadi ada obrolan batu, Pak kocinya ketawa, jadi saya ketawa. Seperti itu, Pak. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, terhadap coaching yang Ibu lakukan? Sangat saya butuhkan untuk perbaikan coach saya selanjutnya, Pak. Baik, terima kasih, Ibu. Hasil dari pengamatan saya kurang lebih tadi 20 menit lebih ya, terhadap performa Ibu dalam melakukan coach kepada Pak Rasad. Ada beberapa hal yang menjadi catatan ya dari awal sampai akhir. Sebenarnya Ibu sudah bagus dalam menggali atau melakukan brainstorming terhadap coaching. Cuma mungkin perlu ada peningkatan di fokus masalah, Bu, ya. Mungkin Ibu tadi mungkin menggunakan pertanyaan-pertanyaan juga yang sifatnya pilihan, ya. Iya atau tidak, ini dan itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika Pak Rasad ketika coach melakukan semacam eksplor dirinya sendiri, menurut saya Ibu malah mengarahkan ke hal-hal yang sifatnya tidak penting, ya. Jadi coach malah bercerita panjang kali lebar seperti itu, yang intinya lari dari tujuan Ibu untuk bersama-sama coach mendapatkan sebuah solusi bagaimana sekolah itu walaupun ditinggal sistemnya masih jalan seperti itu. Itu kan tujuannya coach atau Pak Rasad seperti itu awalnya. Cuma ketika dieksplor malah jadi piramida tidak terbalik, malah dari yang khusus tadi malah melebar kemana-mana, ya. Dari eksplor atau brainstorming yang Ibu lakukan. Memang sudah bagus, cuma mungkin perlu fokusnya ditekankan pada tujuan coaching. Jadi ketika coaching sudah menyatakan bahwa tujuan coaching ketemu Ibu ingin mendapatkan sebuah solusi bagaimana sekolah ketika ditinggal itu sistemnya tetap berjalan, kondisinya tetap bagus. Nah, itu mungkin yang digali di situ. Titik poinnya ada di situ. Seperti itu. Kemudian yang kedua, brainstorming yang Ibu lakukan memang sudah bagus, Bu, ya. Cuma mungkin perlu mengacu pada kata kunci yang disampaikan oleh Pak Rasad sebagai coaching. Jadi Pak Rasad kan menyatakan bahwa sistem di sekolah saya ketika ditinggal itu tidak berjalan. Nah, itu mungkin sistemnya yang digali. Yang tidak berjalannya apa, seperti itu. Nah, dari itu mungkin bisa ditarik sebuah kesimpulan hasil ekspor, berikan kesempatan coach membuat solusi, bukan malah dia minta solusi. Seperti yang biasa kita dengar bahwa coach itu tidak mengurusi atau menjadi pembantu dari coach, tapi membukakan cakrawala pemikiran coach untuk menemukan sebuah wawasan baru, perkembangan baru yang di masa yang akan datang itu bisa diterapkan. Yakni kalau tujuan tadi coachingnya adalah agar sekolah Pak Rasad ketika ditinggal itu sistemnya tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
Mungkin itu Ibu Faik, mungkin ada konfirmasi terhadap apa yang saya sampaikan Ibu. Tadi sebenarnya menggiring apa si kunci ini fokus ke sistem tadi ya ketika ditinggal, tapi terus saya ngeblank ketika beliau apa si kunci itu bercerita, jadi saya ikut ke sana tidak balik lagi gitu loh. Apa diajak ke jalan yang tersesat, jadi saya yang ikutan terserat, itu kesalahan saya, nggak balik lagi. Jadi terus pikiran saya mencari solusi itu kadang yang memang agak sulit bagi saya, mencarikan solusi padahal bukan tugas saya mencarikan solusi, apa memberikan solusi ya, carikan menggiring bersama, tapi ini saya yang malah yang tergiring. Saya merasa seperti itu. Baik Ibu, kedepannya kira-kira untuk tidak terjadi lagi gitu Bu ya, apa mungkin yang bisa Ibu lakukan? Saya harus lebih fokus lagi menulis kata kunci dari permasalahan si coaching-nya. Jadi permasalahan Ibu ingin lebih fokus ya terhadap brainstorming atau permasalahan coaching, jangan sampai malah larut ya, curhat-curhatan dengan coaching Bu ya. Ya, jadi obrolan yang tidak bermakna. Baik Ibu. Jadi dari proses pengamat, ya, silakan Ibu. Terima kasih atas supervisinya Pak. Mudah-mudahan di meeting berikutnya saya akan lebih baik lagi. Baik Ibu, mungkin saran saya kita belajar latihan ya, latihan untuk brainstorming orang, jangan sampai kita yang malah di brainstorming oleh coach kita sendiri seperti itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa diantisipasi dengan betul-betul paham betul kata kunci yang disampaikan oleh coach seperti itu. Baik Ibu, terima kasih kerjasamanya Ibu Faik dan Pak Rasad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini juga menjadi apa ya, cambuk bagi kita untuk senantiasa belajar. Karena memang membangkitkan orang itu atau mengupgrade orang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu sebuah cara yang tepat ya, cara yang tepat, kemudian metode yang tepat juga, strategi yang tepat juga. Jadi apa yang menjadi tujuan kita itu kalau sudah melalui real coach ya, kompetensi apa yang harus kita miliki, mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih profesional lagi ya, walaupun ya namanya orang baru belajar tentunya banyak hal yang perlu diperbaiki termasuk saya sendiri. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini tercatat sebuah amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.